Baiklah kelas 10 ya, saya lanjut lagi. Jadi kita sudah belajar sampai di sini ya. Tabel ringkas nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, ini sudah saya buatkan versi ini. Ini adalah versi ringkasnya yang benar-benar ringkas. Kalau kalian ingin melihat bagaimana caranya mencari apa ya? Cara mencarinya sudah ada di atas juga ya. Ini cara mencarinya, mengapa nilainya jadi seperti itu. Kemudian cara mudah mengingatnya dengan menggunakan jari itu juga sudah ada di video sebelumnya ya. Putus ya, HP saya overheat gitu. Kalau overheat jadi terputus. Itu ya bagaimana caranya menghitung. Oke, gunakan nilai yang seperti ini ya. Jangan gunakan nilai desimal ya. Jangan gunakan nilai desimal karena nanti kalau kalian gunakan nilai desimal itu ya saya yakin itu pasti pakai kalkulator itu. Nah, gunakan nilai-nilai ini ya, tidak masalah. Tidak masalah hasilnya seperti ini. Karena ya, kalau kalian pakai kalkulator dan settingannya tidak tepat, sekali lagi sudut itu kan bisa dinyatakan dalam derajat seperti ini ya. Atau dalam satuan radian, pi radian seperti ini. Kalau kalian tidak setting kalkulator kalian dengan tepat, kalian gunakan 45 langsung tanpa ngecek apakah dia 45 radian ataukah dia 45 derajat, hasilnya akan berbeda. Jadi sekali lagi, kalian hafalkan nilai ini atau ya nanti saya mungkin izinkan kalian open book dulu ya. Kalian gunakan nilai-nilai ini. Pakai format seperti ini ya. Pecahan. Ya, pecahan campuran, pecahan biasa ya. Oke, itu pengantar dari saya. Kita akan coba sama contoh soal ya. Sekali lagi ini bagaimana cara mengingatnya pakai ini. Ya, silakan kalian kunjungi link yang sudah saya cantumkan ini. Nah, kita mulai ya. Bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penggunaan nilai-nilai trigonometri ini. Yang pertama kita lihat yang di sini ya. Control bold italic ya. Penyelesaian. Ya, yang jelas begini, kalian kuncinya ini, ya ini kan kalau masih open book, oke lah kalian bisa cek di sini nilainya. Tapi kalau tidak, kalian harus hafal. Tidak ada cara lain selain kalian memang harus hafal nilai-nilai trigonometri tersebut. Ini sebenarnya bisa berguna ya, termasuk ketika kalian misalnya mau merancang sesuatu atau bahkan tukang bangunan pun sebenarnya bisa menggunakan ilmu ini ya. Bagaimana mendapat sudut sekian itu, bagaimana membuat dia siku-siku. Nah, itu bisa digunakan di situ sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk eksplorasi ke sana. Jika tidak ya kalian bisa coba cari informasi itu di YouTube atau di Google ya. Di buku-buku bisa ya. Nah, kita akan selesaikan ini ya. Sinus 45 derajat. 45 derajat sinusnya 1/2 akar 2. Saya copy paste saja ya. Supaya cepat ya. Kemudian kali dengan kosinus 30. Kali kosinus 30. Ya, saya copy paste lagi ya seperti biasa. Kosinus 30 itu ini. Nah, ini kosinus 30. Ya, kalau masih boleh lihat di tabel enak ya. Tapi kalau tidak kalian harus hafal. Dikurangi dengan tangen 60. Inilah dia, tangen 60. Itu nilai tangen 60 ya. Sudah saya copy. Lalu kita paste lagi. Tangan 60. Ya. Kita mulai perhitungannya. Nah, proses ini sederhana ya. Ini adalah operasi dasar hitungan. Sebenarnya trigonometrinya sudah selesai. Ketika kalian memasukkan nilai trigonometri ini sinus, kosinus, tangen atau trigonometrinya. Selanjutnya yang kalian kerjakan nah, ini ada perkalian, ada pengurangan. Ingat ya, yang dikerjakan duluan itu adalah kali atau bagi. Penjumlahan pengurangan itu belakangan.
itu pengurangan dan penjumlahan. Oke, kita lihat ini ya sebentar. Yang biasanya ya, kalau kalian misalnya bingung begini saja. Ini kan ada bentuk ya, kalian kerjakan. Nah, itu dikumpulkan di sana. Nanti yang bentuk akar itu ya kita taruh di situ saja. Ini akar, saya taruh di sini. Atau mungkin saya akan bedakan warnanya ya. Seperti itu ya. Oke. Ini supaya kalian tidak bingung, saya bedakan saja ya warnanya. Begitu. Ini saya beri warna merah. Saya tebalkan saja ya supaya kalian beri warna biru. Oke, ini biru. Tebal. Yang ini saya biarkan hitam. Oke. Berarti otomatis ini juga berubah. Merah. Yang ini warnanya biru. Oke, yang ini hitam. Biarkanlah begitu. Nah, ya udah. Berarti ini juga saya ubah lagi warnanya, saya jadikan merah. Ini bukan merah, ini biru. Tebal. Jadi kita kelompokkan, ini cara panjangnya begini ya. Tapi apa kalau kalian sudah paham, kalian tidak perlu sampai sepanjang itu juga tidak masalah. Karena saya sendiri juga tidak akan sepanjang itu mengerjakan. Saya akan langsung jawabannya ya, langsung setengah kali setengah berapa, akar 2 kali akar 3 berapa. Itu kalau saya yang bekerja, tapi spesial untuk kalian ya saya jabarkan ya. Nah, seperti ini. Kita hitung ya. Mengerjakan perkalian pecahan. Ini operasi dasar matematis ya. Jadi trigonometrinya sudah selesai ya. Selesai sampai substitusi, penggantian nilai ini sudah selesai. Sekarang kita hitung. 1/2 kali 1/2 ya. 1 kali 1. Jadi mengalikannya seperti itu ya. 1 kali 1, tulislah hasilnya 1 di sini. Ya. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian akar 2 kali akar 3 kita kalikan. 2 kali 3 ya sudah. Kan ini sifat bilangan akar ya. Bentuk akar sudah kalian pelajari dulu semester 1. 2 kali 3 ya 6 akar 6. Oke. Kita kerjakan. Dikurangi dengan akar 3. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah hasilnya ya. Ini hasilnya. Kita lihat dulu. Ini akar 6, ini akar 3. Berarti dia sudah tidak bisa lagi dikerjakan begitu. Karena bentuk akarnya berbeda. Sehingga tidak bisa dikerjakan dan ya kalau memang nanti dipilih sudah ada seperti ini berarti tugas kalian selesai. Tetapi kalau belum ada berarti kalian harus mengubah bentuk aljabar ini. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita lihat ya nanti. Alternatif jawaban ya. Saya tandai saja ya supaya kalian. Jadi nanti kalian lihat ya. Apakah jawaban yang kalian dapat ini jika sudah ada selesai ya. Ya udah, saya kasih keterangan saja ya. Jika sudah ada di pilihan, maka sudah selesai ya. Maka operasi sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah ada, jika ada di pilihan jawaban, maka selesai. Ya udah, saya singkat saja begitu ya. Sudah, maka selesai. Berarti prosesnya sudah selesai ya. Kalau ada di opsi. Bagaimana jika tidak ada? Nah, ini bagaimana jika tidak ada? Sebentar ya,
Nah, alternatif jawaban lain ya. Ini alternatif jawaban lain. Ini saya ambil dari sini. Dari sini saya copy paste. Ya, kalau tidak ada di jawaban, berarti kalian harus bekerja lagi. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ini namanya teknik aljabar juga. Operasi aljabar. Kita lihat ya, apa yang sama dari grup 1 dan grup 2. Jadi ini pemisahnya ini separatornya ini tanda kurang ya. Kurang atau jumlah ini tanda separator. Kita lihat. 1/2 ada di sini tapi di sini tidak ada. Ya sudah, jangan diambil. Nah, ternyata satu-satunya yang ada itu adalah akar 3. Berarti akar 3 ini yang kalian tulis di sini ya. Berarti kalian keluarkan akar 3. Istilahnya seperti itu ya. Setelah itu saya ambil ini ya. Nah, berarti sisanya kita masukkan. Ini kan sudah diambil akar 3-nya. Berarti sisanya ya yang lain selain akar 3. Dikurangi. Kenapa kurang? Karena di sini tandanya juga kurang. Kalau tandanya tambah ya nanti tambah. Nah, karena ini sudah dibagi semua, ingat berarti hasilnya 1 ya. Ini teknik aljabar ya. Kita hitung sekarang berapakah hasil paling sederhana dari operasi ini. Ini nanti saya tandai saja ya. Sekali lagi kalau ini sudah ada di jawaban tidak usah diapa-apakan lagi. Jangan diganggu. Kita hitung ya. Ini 1/2 kali 1/2 jawabannya 1/4. Tetapi bedanya di situ karena akar 2-nya sendirian ya tidak masalah. Kita biarkan saja ya akar 2 kurang 1. Nah, ini adalah alternatif jawaban lain ya. Saya beri tanda khusus ya. Oke. Bagaimana caranya menandai ya? Saya beri tanda bintang 2 saja ya. Nah, jadi jawabannya itu ya kita tidak bisa menghafal ya. Ini sekali lagi bukan pelajaran hafalan. Kalian pelajari baik-baik mengapa jawabannya begitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ada 2 bahkan banyak sebenarnya alternatif jawaban ya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Ini kalau videonya panjang, saya akan buatkan video selanjutnya untuk pembahasan itu contoh soal yang kedua. Nah, ini saya akan beri keterangan saja ya. Jadi, kalian tidak usah jawab semua. Maksud saya tidak usah dibuat ini dan ini. Kedua alternatif dijawab. Tidak perlu ya, tidak perlu sekali lagi. Kalau memang sudah ada di jawaban, jika sudah ada di pilihan jawaban, gunakan model aljabar ini ya, model gunakan apa ya, hasil ini. Yang kedua, jika hasil pertama tidak ada, nah, di pilihan jawaban lanjutkan prosesnya. Proses sampai didapatkan hasil ini ya. Oke, seperti itu. Ya, saya harap kalian bisa paham dengan hasil ini ya. Ini tidak susah ya, tidak susah sekali lagi. Ya, silakan kalian pelajari baik-baik ya semua materi prasyarat ya dari yang dulu-dulu itu. Ya. Ya, saya rasa sepertinya ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya cukupkan sampai di sini lagi. Sekali lagi buat catatan dari apa yang sudah saya bagikan. Dicatat, diikuti setiap langkahnya. Jika ada yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan. Ya. Oke, kita akhiri dulu ya. Nanti ini sepertinya fix saya akan bahas di video lain ya. Contoh soal yang kedua ini.
Ya, kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.